memenuhi syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sah-sah. Begitu. Silakan, Dek. Oke Kak, jadi udah saya simak juga itu ya sedikit lebih eh, benar gitu. Jadi masih ada kebimbangan ya Kak. Gini kebimbangannya begini dia. Pernikahan ini yang berkenan di mata Allah melalui di dalam Al-Quran juga. Apakah itu ada Kak? Maksudnya? Oh, apanya ya? Hmm. Landasannya ilmunya ya? Apanya ya? Iya Kak, iya. Iya, karena biar ada juga dasarnya lah Kak gitu maksudnya. Oke, sebentar ya. Oke. Kan orang nggak sholat nih. Oh, saya belum masuk di sini. Di Medan itu jam 12.35, kadang jam Ya, 12.40. nanti jam berapa Kakak sholat? Jam 12.40. Oh, oke siap. Belum. Bentar ya. Berarti Kakak Nora suku Batak ya? Ya, saya Aritonang, saya Batak Toba. Iya. Jadi kalau diskusi itu enak. Kalau menurut saya enak bang. Enak sih Kak. Kalau menurut saya itu enak gitu. Istilahnya nggak ada istilah berbelit-belitnya. Jadi walaupun saya bertanya, terus kakak itu menjelaskan seperti apa pertanyaannya itu bagus. Kadang nanti kalau kita bertanya sama orang, lain pula jawabannya. Dan terus itu pula kalau udah salah kita bertanya, disalahkan terus. Itu gawat Pak. Kalau saya pikir, aduh susah bilangnya. Mau nanya susah gitu. Tapi kalau sama Kak Nora itu udah bagus. Saya melihat orangnya juga, deh. Kadang ada Kristen yang, waduh. Makanya betul itu yang dibawa. Sopan, kami sopan. Betul. Saya segan, saya sopan kepada saudara-saudara kita yang non muslim yang mereka tuh ingin tahu tentang Islam, tapi mereka bertanya gini ya, kalau mereka katakan, Kak Nora, apa benar Nabi kamu mengawini bocil? Kan begitu. Karena saya mendengarkan ada hadis yang mengatakan Siti Aisyah berumur 6 tahun. Nah, itu saya enak menjelaskannya begitu. Tapi dia kan bertanya, berarti dia ingin tahu. Ingin Tapi tahu ya. bedanya kalau ada yang gini, alah kau nabi kau pedofil, kawin sama bocil. Nah, itu dia sudah membuat suatu statement. Dia tidak bertanya, Betul. pernyataan. Ketika kita jelaskan, dia tidak mau tahu. Nah, ini sebenarnya bukan ingin belajar, tetapi sudah membenci. Membenci itu Ya namanya. betul. Betul. Nah, itu yang tidak enak diskusi kayak begitu. Kalau kayak begini enak. Saya kalau 2 jam pun juga kalau cara apa benar, saya suka menjawabnya. Tapi Ya, saya ya. jawabnya ini bukan berarti saya seorang ustazah atau saya fakir ilmunya deh. Cuman saya belajar dari guru-guru saya. Penjelasan mereka, oh seperti ini, seperti itu saya nangkep. Saya sampaikan. Yang saya sampaikan itu yang diterima akal logika aja. Kan begitu. Nah, ini saya apa ya? Saya bacakan dari ini ya. Dari surat An-Nur. Surat An-Nur. Bentar. Surat An-Nur ayat 32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, artinya yang tidak memiliki pasangan kan? Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Terus di dalam surah An-Nahl ayat 72. Allah menjadikan bagimu pasangan suami dan istri dari jenis kamu sendiri.
Artinya dari jenis kamu sendiri, artinya apa? Manusia dengan manusia. Maaf, bukan manusia dengan hewan. Ya hewan dengan hewan. Tidak ada hewan kawin dengan manusia. Tidak ada manusia kawin dengan hewan. Makanya dikatakan Allah menjadikan bagimu pasangan suami dan istri dari jenis kamu sendiri. Jenis kamu manusia dengan manusia, bukan manusia dengan hewan. Ini maaf, karena di luar negeri sana sekarang banyak yang menjadikan patung itu sebagai pasangannya, menjadikan binatang sebagai pasangannya karena kecintaannya kepada sesuatu benda. Betul tidak? Kan ada itu. Sekarang manusia ada laki-laki yang kawin dengan babi. Ada yang kawin dengan anjing. Karena kecintaannya kepada makhluk itu. Nah, makanya Allah tegaskan di sini, dari jenismu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Artinya apa? Mengapa terhadap yang batil mereka beriman? Kenapa kepada yang buruk mereka itu percayai? Kawin sesama jenis, kawin kepada yang berbeda jenis manusia dengan binatang. Kenapa kepada itu yang mereka sukai? Tetapi kepada nikmat Allah, Allah sudah memberikan kamu kepada laki-laki sepatutnya kepada perempuan. Tapi kenapa nikmat Allah yang seperti itu mereka tidak lakukan, tidak terima begitu. Nah, itu syarat-syarat nikahnya itu nanti jatuh kepada hukum fikih. Hukum fikih pernikahan dalam Islam. Nah, itu nanti masuknya kepada hukum fikih itu penjelasan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu syarat nikah calon suami beragama Islam, bukan mahram, calon istri, dan jelas halal nikah dengan calon istri. Terang bahwa calon suami adalah laki-laki. Nah, ini fikih. Ini sudah masuk kepada bab fikih, fikih pernikahan. Nah, fikih itu penjelasan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita manusia. Nah, itu penerangannya dari Al-Quran, yang menjabarkan adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak sedang mempunyai istri 4, karena batasan di dalam Islam laki-laki berpoligami itu hanya 4. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Calon suami rela menikah, tidak dipaksa. Calon suami kenal dengan calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. Tidak sedang melakukan ihram. Ini penjabaran fikih ya, sudah fikih kita masuk. Syarat nikah calon istri beragama Islam, tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah. Artinya dalam masa iddah dia diceraikan oleh suaminya tetapi masa iddahnya masih berlaku. Itu tidak boleh untuk dinikahi. Itu haram hukumnya. Karena orang yang dalam masa iddah, perempuan dalam masa iddah masih bisa dirujuk oleh suaminya. Bukan mahram calon suami. Surat An-Nisa ayat 23. Siapa-siapa saja yang boleh dinikahi oleh si laki-laki. Bukan ibu kandungnya, bukan saudara perempuan ayahnya, bukan saudara sepersusuannya. Seperti itu. Terus terang bahwa calon istri betul-betul perempuan, bukan hunsta. Nah, ini saya bilang, di dalam Islam itu harus betul-betul dia ini laki-laki, bukan hanya mana. Nah, di dalam Islam itu perempuan itu betul-betul adalah perempuan. Ini maaf kata, bukan yang laki-laki ke perempuan-perempuanan, bukan perempuan yang ke laki-lakian. Itu banyak. Ya kan, kodratnya perempuan dia hilangkan payudaranya. Dia buat rambutnya seperti laki-laki. Nah, ini dibilang terang bahwa calon istri betul-betul perempuan, bukan hunsa. Belum pernah dili'an, sumpah li'an oleh calon suami. Belum pernah dia kalau di dalam Islam itu disumpahi, belum pernah dia menjalani masa sumpahnya. Tidak sedang dalam ihram. Calon istri rela, artinya tidak dipaksa. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah atau diminta pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya kepada wali. Makanya saya bilang,
wali si perempuan ini betul-betul dia adalah yang berhubungan dengan si perempuan. Begitu. Itu rukun nikahnya. Ya itu, Dek. Dalam Al-Quran, ini sudah masuk ke dalam bab fikih menikah. Nah, bab fikih ini itulah baru diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tengoklah ya. Nih. Bentar ya. Bentar. Nih. Nora sudah siap di poligami. Nah, ini saya bilang kan. Saya bilang ada bersedia di poligami. Apa ya? Ada yang kayak begini, tidak kayak kebenaran, taunya menghujat aja. Gitu loh. Nih, sebentar dulu apa Bang Rey, sebentar ya. Contohnya saya nih sebentar. Ini ada yang apa nih? Ah. Mudah-mudahan Kristen ya. Kalau kita buka kameranya Bang Siregar, buka kameranya. Bang Assalamualaikum. Assalamualaikum Iko. Kristen apa Islam? Aku Muslim Iko. Cuman tadi ada mau nyampaikan sedikitnya di bawah baca komen-komen typing itu kan. Ada yang bilang lah itu sejenis, kok nggak boleh sesama jenis. Mungkin orang itu nggak bisa bedakan sejenis dengan sesama jenis kok. Terangkan dulu kok. Jadi kan gini toh. Jadi kan gini kan toh. Jadi yang sejenis sama jenis. Ya. Jadi kan gini, misalnya lah dibilang sejenis ikan, ya kan? Kan ikan tuh banyak kan. Ya. Beda lah sesama jenis ikan gurame, Ikan mas, sesama jenis ikan mas. jenisnya Itu tetap ada. ikan. Jadi udah jelas satu di bawah-bawah tadi toh ya. Jadi Ya. biar jelas kalian dulu. Oke. Udah lah itu aja yang mau gue sampaikan. Mau lihat iya. ya dah. Yuk. Ya, Assalamualaikum. Ya, itu sejenis dengan sesama jenis. Mereka tidak bisa bedakan. Sejenis unggas. Unggas itu ya burung, ayam, kan unggas. Nah, tapi kalau dia bilang unggas itu seperti babi, anjing, kan botol namanya. Sebentar dulu. Bang DJ Sandi Kristen ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam. Oh iya, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Ya, cuman ya gini untuk apa namanya mau menyampaikan saja dengan Bang Roy apa yang terkait masalah hukum nikah tadi. Ya, seperti yang Kanora bilang bahwa kalau memenuhi syarat sesuai syariat Islam itu kaidah-kaidahnya memang harus ditegakkan. Kalau masalah nikah siri itu antara tercatat dan tidak diajar di dalam masalah undang-undang di pemerintahan. Itu aja sih, Bang Roy. Ya, Ya. oke. Oke, siap. Kanora itu aja. Oke, terima kasih. Makasih. Terus udah Yuk. jelas disampaikan oleh Kanora. Masalah syariatnya itu memenuhi syarat-syarat Islamnya itu aja yang penting. Tuh. Oke. Makasih Kanora. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si Marturia. Martu buka. Tapi kau diam dulu. Ya silakan, Ray. Ada yang mau ditanya lagi silakan deh. Ini Marturia kumute dulu. Kumute dulu kau. Aku nek muka kau, bener. Banyak kan cinta kau diamlah dulu. Lanjut Ray, apa yang mau ditanya lagi? Oke Kak, oke. Jadi maksud saya yang tadi Kak, memang yang sudah saya Kakak sampaikan itu ada baiknya. Cuman di dalam Al-Qur'annya itu seperti contoh seperti begini dia. Istilahnya pertimbangannya istilahnya antara dengan Alkitab dengan Al-Qur'an. Maksudku seperti begini dia. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Maksud saya di situ apakah ada juga seperti firman itu di dalam saya Kak? Kenapa? Putus-putus tadi. Dengan jaringan saya mungkin gini Ya. ya Kak. Kalau di dalam Kristen kan sering kami dengar
kami lihat juga, kami baca, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Jadi pertanyaan saya juga, apakah ada juga seperti itu di dalam Al-Quran? Gitu maksud saya, Kak. Dan saya tanya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau di dalam Islam, Adek, ya, Allah itu membenci perceraian. Tetapi memperbolehkan. Perceraian itu halal, bukan haram hukumnya. Tapi Allah benci. Kenapa Allah benci perceraian? Karena perceraian itu akibat dari perbuatan iblis. Kalau di dalam Islam, ibadah yang sempurna, yang dicintai oleh Allah itu salah satunya adalah pernikahan. Itu ibadah sempurna, dicintai oleh Allah. Karena apa? Di dalam pernikahan itu banyak ibadah yang bisa dilakukan oleh makhluknya, oleh manusia, hambanya. Makanya saya sudah terangkan tadi dari awal. Laki-laki itu seorang pemimpin, yang dimana pemimpin untuk semuanya. Nah, ketika perempuan yang mengerjakan itu, dia mengharapkan ridho dari suaminya, akan mendapatkan pasti dari Allah, itu sudah dikatakan adalah ibadah. Bahkan dalam jima pun, masalah jima, tahu jima ya, hubungan badan suami istri, itu ibadah di dalam Islam. Bagi Allah itu adalah ibadah ya, karena halal. Asalkan jangan engkau menggauli istrimu dalam keadaan haid. Jangan engkau menggauli istrimu dari belakang, dari lubang belakang, yaitu lubang yang mengeluarkan kotoran. Itu jangan. Apapun yang kau lakukan dengan istrimu, mau gaya tongke-tongkean, itu selagi itu masih halal, tidak dilarang oleh Allah. Nah, itu ibadah. Itu ibadah. Nah, ketika terjadi suatu kezoliman, itu adalah perbuatan iblis. Makanya iblis itu menggoda makhluk manusia, itu bukan pada waktu sholat. Nggak ada. Sholat itu berapa menit? 5 menitnya. Paling banyak 10-15 menit ikut zikir-zikirnya. 15 menit dia menggodanya. Ya sekarang tergantung kita khusyuk atau tidak. Nah, paling banyak dia goda itu di dalam pernikahan. Nanti Allah uji ekonominya. Datang setan. Udah, mencuri aja kau. Lakukanlah pekerjaan yang buruk. Nah, itu. Allah uji lagi anaknya, anak yang soleh. Datang lagi, iblis lagi membisiki. Udah, jangan kau masuk pesantren. Udah, kau begini aja, udah kau begitu. Nah, iblis ini senang. Senang menggoda manusia, itu yang dimana di dalam pernikahan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah zoliman. Si istri mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suami. Zolim ini suaminya. Begitupun juga mungkin suami dizolimi oleh istrinya. Istrinya bersuara-suara keras. Istrinya tidak sopan, tidak patuh kepada apa yang diperintahkan oleh suaminya. Tidak mengurus suaminya dengan baik. Dia zolim, tidak melayani suaminya dengan baik. Dia zolim. Terus bagaimana solusinya? Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya melakukan kezoliman. Kalau perceraian itu baik bagi mereka, Allah izinkan, Allah halalkan, Allah bolehkan. Silakan kalian bercerai. Tetapi Allah membenci perceraian. Karena apa? Ya karena kalian sudah mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Begitu. Bukan berarti, contoh ya, di Kristen tidak boleh bercerai. Bercerai itu kalau boleh dilakukan ketika berzina. Sesudah ketika terjadi perzinahan, mereka boleh bercerai. Dan orang yang sudah bercerai itu ketika menikah lagi, mereka dikatakan zina. Betul tidak? Nah, apa bentuk keadilan Tuhan itu kepada Kristen? Coba. Suaminya pemabuk, penjudi, tidak pernah menafkahi istrinya, selalu ditempeleng, dipukul, mata sudah mau keluar bijinya, giginya udah hancur. Apa solusi di dalam kekristenan? Ya berdoa saja. Ya kalau berdoa itu wajib hukumnya. Ya wajiblah kita meminta kepada Allah.
Kita meminta kepada Allah dengan cara apa? Sholat. Salah satu isi dari perkataan di sholat itu adalah doa. Ya wajib kita berdoa. Tapi apa solusinya? Ini si perempuan ini sudah mau mati rasanya. Boleh bercerai nggak? Nggak boleh, Nora. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Ya udah, mati aja di situ. Mati aja. Biarkan aja bonyok sampai mati. Lah, mau nggak boleh bercerai kok. Terus mana keadilan Tuhan itu? Katanya Tuhan Maha Adil. Saya menyembah kepada Tuhan. Ya, nggak apa-apa, saya ambil dicas deh. Saya menyembah kepada Tuhan. Saya meminta kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku. Ini contoh ya, Kristen. Ya Tuhan Yesus, berikan aku jodoh yang baik, yang bertanggung jawab. Laki-laki yang akan menyayangi saya. Sampai kelak nanti saya dibawanya ke surgamu, Tuhan Yesus. Berikanlah saya anak-anak yang baik, yang soleh, yang baik, yang taat kepada agamamu, yang selalu ke gereja. Tapi apa? Diberikan laki-laki yang kurang ajar, yang sifatnya kayak babi, tidak menafkahi. Sudahlah tidak menafkahi, dia minta uang, mabuk kerjanya, berjudi, mukul kalau tidak dikasih uang, memukul dia kalau tidak dilayani, diranjang. Yang seperti inikah yang mau saya pertahankan? Tidak mungkin. Allah sudah menetapkan laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Artinya apa? Bukan berarti saya harus mendapatkan suami yang ustadz. Ustadz belum tentu juga dia punya akhlak baik. Dia paham ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmu itu. Banyak yang seperti itu. Banyak orang yang tinggi ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmunya, sama saja dengan apa? Nol. Makanya terjadi percabulan itu. Itu ilmu tinggi itu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Udah tahu, dia ilmunya tahu. Jangankan berbuat zina, mendekati zina saja tidak boleh, tapi dia berbuat zina. Terus apakah dikatakan dia itu adalah seorang yang mengamalkan ilmu? Tidak. Banyak orang yang berilmu tapi tidak bisa mengamalkan ilmu itu. Dia tahu ilmu itu tidak boleh melakukan zina, tapi dia berzina. Itu. Makanya Kristen tuh selalu mengatakan, itu banyak tuh percabulan di pondok pesantren. Hey, sejak kapan ajaran Islam Allah itu membenarkan terjadinya percabulan? Jangankan berbuat zina, mendekati saja tidak boleh. Al-Isra ayat 32. Janganlah engkau mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Berbuat zina saja tidak boleh, apalagi mendekati. Terjadilah percabulan. Itu bagaimana? Itu dilaknat, mengutuki. Diharamkan bagi kamu mendekati zina. Kau buat pula zina. Terus bagaimana solusinya bagi laki-laki suami yang seperti itu? Tidak ada. Udah, cukup kau berdoa, semoga dia dijamah oleh Yesus, katanya. Sementara saya tuh butuh hidup bahagia. Laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Artinya apa? Ketika dia menikahi laki-lakinya, akhlaknya seperti itu. Dia masih sabar. Dia minta kepada Allah agar diberikan hidayah kepada suaminya. Tetapi suaminya tidak pernah mau menjemput hidayah itu. Artinya apa? Dia bukan jodohmu. Itu adalah ujian bagimu. Yalah. Allah izinkan, bolehkan perceraian. Berarti dia bukan jodohmu. Allah izin, Allah menguji kamu. Allah uji nih. Kamu mendapatkan laki-laki yang seperti ini akhlaknya. Kamu sabar. Kamu minta kepada Allah agar Allah berikan dia hidayah. Kamu selalu ajak dia sholat. Ayo bang, kita sholat. Dia tidak mau. Sabar kamu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sabar kamu. Tetapi Allah sudah katakan, ketika ujian itu bagi kamu, kamu tidak bisa, minta petunjuk dari Allah. Ya kalau jalan satu-satunya bercerai-cerailah. Ceraikan dia.
Si perempuan hulu. Abang, saya minta cerai sama kamu. Saya kembalikan maharmu. Saya akan membayar tebusannya. Berapa diminta? Saya minta kamu bayar tebusannya 2 juta. Bayar tebusannya. Berlaku hulu. Saya tidak tahan. Nah, itu berarti bukan jodohmu, tetapi itu adalah ujian bagimu. Tapi ketika dia mau berubah, ya Allah dek, ayo kita sholat. Nah, berarti benar apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Seperti itu juga, ketika laki-laki menikahi seorang perempuan, dia tidak berhijab. Dia memberikan penerangan, mengajak istrinya agar berbuat baik. Ayolah dek, tutuplah auratmu. Perintah loh itu. Diwajibkan bagi perempuan untuk menjulurkan hijabnya, menutup auratnya. Perintah loh dek. Ayolah kita sholat. Dia mau. Dia mau mendengarkan suaminya. Yang dulu dia tidak berhijab, yang dulu dia membuka aurat, yang dulu dia jarang sholat, ketika dia dituntun suaminya, dia mau mengikuti betul yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Bukan berarti laki-laki itu harus mencari seorang perempuan yang hafiz Quran, yang tamatan dari pondok pesantren. Bukan seperti itu. Ketika di dalam rumah tangga itu, dia bisa menuntun, membawa kebaikan, itu yang dikatakan laki yang baik mendapatkan perempuan yang baik. Sebaliknya, perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik, yang dimana yang dia bisa mengatur rumah tangganya itu untuk menuju kepada jannahnya Allah. Itu sebenarnya. Makanya kalau dibilang apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana kalau misalnya perempuan itu 10 kali selingkuh? Bukankah itu suatu perbuatan zina? Bagaimana kalau perempuan itu tidak pernah mengikuti perintah suaminya, membangkang? Dek, mana makan abang, dek? Kau buat sendirilah, bang. Masa kau sendiri, enak kali kau. Ah, itu apakah dikatakan istri yang baik? Istri yang selalu membentak suaminya, meninggikan suaranya. Istri yang selalu membentak suaminya, meninggikan suaranya, yang tidak patuh kepada suaminya, yang keluar sesuka hatinya tanpa izin suaminya, yang membuka auratnya, berteman sama laki-laki sesuka hatinya. Itu bagaimana? Terus suami tidak ridho. Ya Allah, saya tidak menyukai istri saya seperti ini. Berikan hidayah. Tapi tidak pernah dia menjemput hidayah itu. Terus bagaimana solusinya? Ceraikan dia. Ceraikan. Allah membenci perceraian. Tapi Allah tidak pernah membiarkan di dalam rumah tangga itu ada kezoliman, ada maksiat. Itu maksiat namanya itu. Itu zolim itu. Bagaimana mau dikatakan lagi kamu mau beribadah? Bukankah pernikahan itu adalah ibadah? Kamu mau beribadah kepada Allah, tetapi di dalam pernikahan kamu sudah terjadi kezoliman. Cerai jalan satu-satunya. Carilah pasangan kamu yang baik. Makanya, jodoh itu bukan artinya kamu sudah menikah. Tapi ketika kamu itu sampai akhir hayatmu itu jodoh. Tapi kalau kamu menikah, terus kamu cerai, itu bukan jodoh. Oh ini contoh, saya menikah dengan si Firman. Oh ini sudah jodoh saya. Tapi terjadi perceraian. Oh ini bukan jodoh saya. Bukan seperti itu. Itu adalah ujian. Ujian. Ketika kamu menikahi seorang perempuan ini, itu ujian bagi kamu. Ketika kamu sudah punya anak, itu ujian bagi kamu. Ketika kamu banyak harta, itu ujian bagi kamu. Tapi ketika kamu membina rumah tanggamu sampai akhir hayatmu dengan si istri ini dengan baik, itulah baru disebut, itulah jodoh kamu. Paham?